Kanan Kabupaten Sukoharjo kepada Bapak Bagas Windaryanto SP dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Forum Pimpinan Kecamatan Bundosari, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek hadir secara pribadi. Yang saya hormati teman-teman kami dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bu Sekdin, para kabid, kelompok jabatan fungsional. Yang saya hormati sahabat saya dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Pak Sigit, beserta jajaran, ada Bu Tika dari tim ahli, Pak Panuti dan Mas Wiji, Warsono Joko. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Metan dan perangkat desa, serta sahabat-sahabat saya para kepala desa, Bapak dan Ibu Kepala Desa Kecamatan Bundosari yang sudah hadir pada siang hari ini, Pak Sekcam dan jajaran pemerintah kecamatan. Yang saya hormati dan saya banggakan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Bundosari dan seluruh teman-teman penyuluh, Pak Babinsa, Babin Kamtimas Desa Metan yang juga setia hadir bersama kita semua, Bapak dan Ibu, khususnya pengurus petani milenial Kecamatan Bundosari yang baru saja menyampaikan ikrar perwakilan dari desa-desa Kecamatan Bundosari yang kami tidak sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Balai Desa Metan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak horizontal pun, Allahumma amin. Semoga acara deklarasi petani milenial Kecamatan Bundosari ini yang merupakan awal langkah kita nanti akan selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya sungguh berbahagia dan berbangga hati karena hari ini kami diundang oleh Pak Camat dan jajaran kepala desa serta forum pimpinan Kecamatan Bundosari untuk menghadiri deklarasi petani milenial di Kecamatan Bundosari. Dan lagi-lagi Kecamatan Bundosari menjadi pelopor terhadap perkembangan pembangunan pertanian Kabupaten Sukoharjo, menjadi pelopor inovasi pembangunan pertanian Sukoharjo. Kemarin yang pertama pasar tani diawali dari Kecamatan Bundosari. Melihat keberhasilan yang ada, maka Ibu Bupati memerintahkan ini wajib gitu dan dilaksanakan di semua kecamatan. Alhamdulillah, besok pagi terlaksana di kecamatan dan menciptakan ketahanan pangan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketahanan pangan adalah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan di desa kita masing-masing. Ini menjadi skala prioritas. Ada 3 isu nasional, bahkan isu dunia, bahwa kedepannya akan menjadi isu ini adalah masalah ketahanan pangan, masalah air, dan masalah energi. Maka ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan fundamental bagi sebuah negara ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar ketahanan pangan bisa benar-benar kita wujudkan di wilayah masing-masing. Maka saya sangat mengapresiasi Pak Camat hari ini mensupport
luar biasa pada kita semua. Maturun Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek, harapan saya ini akan menjadi contoh kecamatan-kecamatan lain yang akan segera diikuti oleh kecamatan lain untuk bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh kecamatan Indosari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, problem kita di dalam mewujudkan ketahanan pangan salah satunya adalah regenerasi petani. Regenerasi petani. Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang mentargetkan adanya regenerasi petani milenial se-Indonesia kurang lebih 2.500.000 orang se-Indonesia. Maka kalau kita yang ada di garda terdepan, ada di wilayah tidak merespon, kita tidak menindaklanjuti itu, maka akan terjadi degradasi dari petani itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini menjadi sangat penting dan menjadi isu yang sangat menarik supaya regenerasi petani ini benar-benar bisa dilakukan. Maka sekali lagi, petani milenial harus kita dorong, kita tumbuh kembangkan sesuai dengan ikrar janji tadi yang disampaikan akan berperan aktif untuk pembangunan pertanian, kemudian akan menjadi agen perubahan dan seterusnya. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman perwakilan yang dari desa-desa yang hari ini hadir. Tolong segera rapatkan, konsolidasikan apa yang menjadi keinginan, minat, dan program petani milenial di Kecamatan Bendosari dan di desa-desa yang ada di Kecamatan Bendosari. Diskusikan dengan Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, Bu Lurah adalah orang tua penjenengan semua. Maka dalam menyusun program dan kegiatan harus disinergikan dengan visi misi dan program Bapak Ibu Kepala Desa. Maka kami yakin penjenengan di dalam upaya untuk mencapai program kegiatan, target-target usaha Bapak dan Ibu sekalian para petani milenial nanti akan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu Kepala Desa. Jangan pernah melakukan kegiatan-kegiatan tanpa adanya koordinasi dengan para kepala desa, para camat, dan seterusnya di tingkat atas. Karena itu adalah kunci utama keberhasilan pengembangan dan usaha dari para teman-teman petani milenial. Sinergikan usaha-usaha petani milenial dengan program visi misi kepala desa, dan saya yakin Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa akan mendorong sepenuhnya supaya kemajuan pertanian yang ada di desanya ini menjadi lebih baik atas peran serta dan dukungan dari para petani milenial. Petani milenial memiliki beberapa keunggulan karena usianya yang muda, semangatnya yang baik, dengan inovasi-inovasinya yang tinggi, mudah menerima perubahan, dan bisa diajak secara cepat untuk mengakselerasi pembangunan di desa. Maka ini kelebihan dari para petani milenial. Namun saya juga berpesan, kalau sudah berjalan cepat, jangan mendahului koordinasi atau jangan melupakan dan meninggalkan koordinasi dari Bapak Kepala Desa. Saya sangat yakin integritas teman-teman kepala desa di Bendosari. Ketika penjenengan melakukan koordinasi komunikasi yang baik dengan para kepala desa, insya Allah penjenengan pasti akan diberikan jalan keluar, akan diberikan dukungan, bahkan akan diberikan support yang lain terhadap aktivitas para petani-petani muda di wilayah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu Kepala Desa, Perpres 104 tahun 2021 mensyaratkan bahwa dana desa tahun 2022 20%-nya adalah untuk kegiatan ketahanan pangan. Maka 20% dari dana desa kegiatannya harus digunakan untuk kegiatan yang bertujuan untuk ketersediaan pangan di wilayah desa masing-masing. Kita berpikir secara luas bahwa ketersediaan pangan adalah tidak hanya budidaya tanaman padi, namun adalah juga bagaimana tersedianya daging, telur, sayur-sayuran, ya, buah-buahan, serta kecukupan gizi masyarakat.
Jadi kalau ketahanan pangan ini sangat luas, maka Pak Lurah bisa berkreasi sesuai dengan visi misi penjenengan. Monggo harapan kami, teman-teman kami, para petani milenial diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian di desa masing-masing. Kemudian teman-teman penyuluh pertanian, maka saya minta untuk memberikan dukungan sepenuhnya, melakukan koordinasi yang baik dengan para kepala desa. Saya ingin penyuluh pertanian menjadi staf ahlinya Pak Kepala Desa, khususnya dalam bidang pertanian. Dan Pak Lurah, saya pikir pos penyuluhan pertanian di tingkat desa ini perlu dihidupkan. Supaya apa? Supaya koordinasi antara Pak Kepala Desa dengan penyuluh pertanian, dengan Gapotan, dengan kelompok tani, serta disupport Babinsa dan Babin Kamtipmas, maka pos penyuluhan di masing-masing desa ini bisa kita kembangkan. Ada satu forum, ada satu tempat di mana Pak Lurah bisa memberdayakan potensi-potensi Babinsa, Babin Kamtipmas, penyuluh pertanian, Gapotan, dan kelompok tani yang ada di masing-masing desa. Konsep ini yang akan kita kembangkan, pos penyuluhan di tingkat desa, sehingga semua program-program pertanian di masing-masing desa ini bisa berjalan dengan baik. Kata kuncinya, bangun komunikasi yang baik. Pak Kepala Desa, saya yakin karena Pak Lurah ini adalah pejabat politik. Pak Lurah dipilih dan atas pilihan rakyat. Pak Lurah bisa menduduki jabatan kepala desa karena amanah masyarakat dan rakyat. Dan saya yakin di Kabupaten Sukoharjo ini sebagian besar adalah petani masyarakatnya. Maka ketika program kebijakan kepala desa yang didukung oleh penyuluh pertanian, Babinsa, Babin Kamtipmas, Gapotan, dan kelompok tani serta petani milenial yang ada, maka insya Allah apa yang menjadi visi misi kepala desa ini akan dapat berjalan dengan lancar. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian memiliki nilai. Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa memiliki nilai di mata masyarakat yang sangat positif, dan ini sangat menguntungkan bagi Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa. Bapak dan Ibu yang hormati, isu yang saat ini di tahun 2022 menjadi isu yang menarik di dalam prioritas program pertanian adalah IP 400. IP 400 itu adalah program super prioritas dari Kementerian Pertanian. Ada program prioritas, tapi ini super prioritas. Artinya apa? Bahwa IP 400 ini menjadi satu program yang wajib dan harus disukseskan. Karena tujuan dari IP 400 ini adalah menjaga ketersediaan pangan dan swasembada beras di Indonesia. Kenapa yang digunakan program IP 400? Karena kita tidak mungkin dan sangat sulit untuk menambah areal baru untuk produksi pertanian. Maka yang bisa dilakukan adalah rekayasa teknologi dan rekayasa sosial dengan menambah intensitas pertanaman. Yang tadinya panen 2 kali, kita upayakan bersama-sama menjadi 3 kali. Dan yang sudah panen 3 kali dalam setahun, kita upayakan menjadi 4 kali dalam setahun. Inilah yang disebut dengan IP 400. Caranya bagaimana? Teman-teman penyuluh nanti yang akan memberikan dan mensosialisasikan di tingkat kelompok tani. Kami butuh dukungan Pak Lurah, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan para petani milenial yang ada di depan saya. Mari lakukan fungsi penjenengan sebagai agen perubahan. Optimis kita bisa, karena seluas 2000 hektar sudah kita laksanakan di tahun ini. Dan insya Allah MT keempat 2000 hektar nanti akan panen kurang lebih bulan Januari. Dan setelah panen MT 4 akan kita mulai MT 1 IP 400 tahun 2022. Jadi kita jangan terpanjang, mulainya harus bulan Januari awal atau bulan Februari dan sebagainya. Kalau sekarang sudah tanam, kita start hitung bulan Desember ini, maaf ini sudah Januari ya, Desember kemarin sudah masuk MT1 nggak ada masalah. Yang penting 12 bulan ini kita bisa tanam dan panen 4 kali. Kalau toh dinamika di wilayah berkembangnya itu ada pergeseran sehari, 2 hari sampai 1 minggu, jangan dipermasalahkan. Karena ini satu hal yang baru, teknologi yang baru, rekayasa sosial yang baru, sehingga harapan kami akan percepatan ini bisa dilakukan. Pak Lurah, kami sudah mengidentifikasi kendala-kendala, masalah-masalah yang bakal muncul ketika petani diajak melakukan percepatan.
masalah air, masalah benih varietas super genja, varietas genja, serta penggunaan alat mesin pertanian. Ini kami sudah identifikasi dan kami ingin berupaya supaya ketika terjadi permasalahan kami bisa mengatasi semua. Komunikasikan itu dengan baik. Peserta MP 400 sebanyak 10.000 hektar di Kabupaten Sidoarjo akan mendapatkan bantuan benih dari pemerintah pusat sebanyak 3 kali, MT2, MT3, MT4. Kemudian paket lengkap 1 kali. Paket lengkap itu apa? Pupuk hayati, pupuk NPK Ponska, ya, full non subsidi itu Pak, non subsidi. Itu mendapatkan 1 paket sekali. Lengkap. Jadi ketika MT pertama ini kita gunakan varietas super genja yang ada di wilayah, dan saya bersyukur saya laporkan Pak Kepala Bidang Pemerintahan Desa, beberapa kepala desa di Kecamatan Purwokerto ini sudah menyediakan benih varietas genja Cakrabuana dan M70D untuk diperbantukan di kelompok tani di desanya masing-masing untuk mendukung program MP 400. Dan ini nanti kalau Bapak dari Kepala Desa bisa menggunakan 20% untuk tanaman, ini masuk kegiatan bantuan benih. Kemudian misalkan bantuan pada karya tunai untuk perbaikan saluran, bantuan untuk pembuatan sumur dangkal dan sebagainya. Ini bisa dilakukan sehingga harapan kami 20% dana ketahanan pangan dana desa ini bisa melakukan percepatan yang volume besar, kebutuhan alsitan yang besar, embung dan sebagainya, nanti kita ajukan di tingkat kabupaten, provinsi atau pusat untuk kami carikan solusi. Tapi harapan saya, hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dengan dana desa ini, tolong bisa digunakan supaya apa? Petani mendapatkan manfaat dari kebijakan program dan anggaran dari dana desa sebesar 20%. Bapak dan Ibu yang hormati, selanjutnya untuk kegiatan petani milenial di Kecamatan Mojosari ini adalah langkah awal. Deklarasi ini adalah permulaan kita akan memulai sebuah agenda perubahan yang besar seperti ikrar yang Ina sampaikan tadi. Teman-teman penyuluh adalah mitra pendamping para petani milenial. Kalau yang didampingi semangatnya seperti ini, maka saya minta teman-teman penyuluh harus semangatnya lebih. Jangan bekerja standar, jangan bekerja asal bekerja, tapi lakukan bekerja dengan penuh semangat. Kalau perlu harus powernya harus lebih besar, maka ini akan mendapatkan kesuksesan. Saya selalu pesankan pada teman-teman penyuluh, bangun komunikasi yang baik, tingkatkan kemampuan individu penjenengan, dampingi kepala desa, dampingi para petani dan kapotan, supaya apa? Supaya mereka bisa berproduksi dan menghasilkan satu keuntungan manfaat yang besar dari kegiatan-kegiatan pertanian yang menjadi minat para milenial di wilayah kita. Bapak dan Ibu yang hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, saya titipkan teman-teman petani milenial yang ada di Kecamatan Mojosari, mohon arahan, dukungan dan support yang sebesar-besarnya, karena kami yakin satuan atas bapak-bapak Pak Danamil, Pak Kapolsek, satuan atasnya juga sama ketahanan pangan, dan ini bisa dijadikan satu kegiatan inovasi para Danamil, para Kapolsek terhadap peran serta mewujudkan ketahanan pangan, pembinaan petani milenial, pembinaan wanita tani, dan program MP 400 pun ini akan bisa dikolaborasikan di semua stakeholder yang ada pada kita. Bapak dan Ibu yang hormati, tentunya di dalam perjalanan yang baru ada kendala, ada hambatan, ada tantangan, tapi ketika kita memiliki rasa optimisme yang tinggi untuk berperan aktif mewujudkan satu program inovatif, maka saya yakin dengan berkolaborasi, dengan bersinergi di semua jajaran, hal-hal yang menjadi kendala bisa kita lalui bersama. Sekali lagi, Bapak dan Ibu tetap semangat, optimis, dan saya sampaikan di berbagai tempat, berbagai kesempatan, Ibu Bupati selalu menanyakan kepada kami, kepada Pak Camat, kepada jajaran-jajaran di wilayah, bagaimana pembangunan pertanian, bagaimana perkembangan MP 400, dan bahkan kami selalu melaporkan perkembangan tentang aktivitas teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan satu langkah yang nyata untuk melakukan perubahan-perubahan dan satu terobosan-terobosan yang mendasar
supaya visi misi Ibu Bupati bersama Pak Wakil Bupati ini bisa kita wujudkan di bumi Sukoharjo Makmur. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk Muspika dan para kepala desa di Kecamatan Indosari. Terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, dukungan saya titipkan. Ini adalah kader-kader kita, teman-teman kita yang akan membantu mensejahterakan para petani di desa masing-masing. Mohon teman-teman petani milenial dan para penyuluh pertanian ini bisa diberdayakan. Kalau ada koreksi sampaikan kepada kami Pak, tentang kinerja teman-teman kami penyuluh pertanian, sampaikan kepada kami. Menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan dan meningkatkan profesionalitas, kemampuan komunikasi, kemampuan profesionalnya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami, dan kami akan konsisten untuk selalu mendukung. Dan pada teman-teman penyuluh, tetap semangat, dampingi para petani milenial, dukung program-program kepala desa. Dan yang terakhir Pak Lurah, pos penyuluhan di desa mari kita aktifkan Pak Camat. Nanti saya ingin Indosari menjadi pelopor lagi, menjadi pelopor semua desa memiliki pos penyuluhan pertanian sehingga program-program pertanian ini bisa berjalan. Intinya ada tempat untuk berkoordinasi, ada struktur yang mengatur. Pak Lurah sebagai penanggung jawab di situ, sehingga Pak Lurah kalau ada masalah pertanian tinggal panggil penyuluh, panggil petani milenial, panggil Kapotan, ajak koordinasi Babinsa dan Babinkas Mas untuk selesaikan masalah ini. Insya Allah ini satu solusi yang baik, satu solusi yang kreatif yang bisa dilakukan sehingga Pak Lurah akan memiliki prestasi yang luar biasa di waktu-waktu ke depan. Terima kasih, segala kekurangan mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin yel supaya kita lebih bersemangat. Petani Sukoharjo maju, mandiri, modern. Petani milenial hebat, keren. Petani Sukoharjo maju, mandiri, modern. Petani milenial Indosari hebat, keren. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Selamat berjuang teman-temanku para petani milenial. Yakin Tuhan akan memberikan kemudahan dan penjenengan akan mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya terhadap apa profesi dan keinginan yang akan penjenengan capai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan dan meridhoi upaya kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.